ini karena kita belum dapat MS Team, ya udah kita pakai Gmeet dulu. Mudah-mudahan minggu depan sudah dapat MS Team. Oke, jadi ini membernya tadi hollow fiber ya. Nih, biar punya rekaman. Ini membernya hollow fiber, fibernya banyak, dibikin satu bundel dalam sebuah modul gitu ya. Lalu ini teman-teman masih bisa lihat ada ujung-ujungnya ini, masih ada lubang-lubang ya, lubang-lubang kecil. Nah, itu adalah jalan masuknya feed atau jalan keluarnya permeat. Oke. Nah, jadi modulnya seperti ini. Modulnya kecil, ini membrannya membran ultrafiltrasi. Ya, modulnya kecil seperti ini. Paling juga cuma 1 jengkal tangan saya, 17 cm gitu ya. Tapi modul ini bisa menghasilkan atau bisa memfiltrasi minimal 1 liter air per menit. Ya, 1 liter air per menit. Jadi kalau 1 jam dia sudah dapat 60 liter ngefiltrasi pakai ini. Ya, walaupun kecil tapi ini berguna. Ini ada lagi contoh modul yang lain. Ini adalah, kalau tadi itu modulnya cukup besar ya, ini modul skala lumayan lah. Ini ada modul skala imut-imut. Nah, ini yang kayaknya dipakai juga di Labtech ya. Nah, ini dipakai mahasiswa penelitian saya di Ganesha di sini. Ya, ini juga hollow fiber tapi ukurannya beda. Jadi macam-macam ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Saya present dulu. Nah, terakhir kita sudah membahas sampai ke jenis-jenis modul dalam membran. Ada yang modulnya plate and frame, ada yang tubular, ada yang hollow fiber, ada yang spiral wound gitu ya. Teman-teman sudah lihat bagaimana proses kerjanya, bedanya apa, lalu juga sudah membuat ulasan apa sih kira-kira kelebihan masing-masing ya. Kalau yang hollow fiber, dia kompaksinya besar, artinya luas area per volumenya besar, dan lain-lain. Tapi nanti membersihkannya sulit sekali, misalkan seperti itu. Nah, hari ini kita akan maju lagi. Di sini ada tabel ya, kemarin saya udah bahas, belum saya lupa. Kayaknya baru sekilas kalaupun sudah ya. Ini ada tabel yang menunjukkan mekanisme pemisahan dengan berbagai metode berdasarkan ukuran partikel yang dipisahkan. Ya, jadi ukuran partikel atau ukuran komponen yang ingin dipisahkan itu bisa saja berkisar atau range dari partikel kasar yang besar-besar, di mana ukurannya antara 100 sampai 1000 mikron. Artinya mungkin 0,1 sampai 1 mili gitu ya. Ini masih cukup besar, bahkan mungkin ini setara dengan kerikil kecil kali ya. Lalu ada juga partikel halus, skalanya 10 mikron sampai 100 mikron. Ya, jadi paling besar 0,1 mili, ini ukurannya sudah mulai halus sekali. Lalu ada partikel berukuran mikron ya, dia range-nya antara 0,1 mikron sampai 10 mikron. Ini biasanya adalah range ukuran dari bakteri. Ya. Lalu berikutnya ada ukuran makromolekular range. Ini antara 10⁻³ mikron sampai 0,1 mikron. Nah, ini biasanya adalah range ukuran dari kurang lebih garam-garam divalen. Ya. Garam-garam divalen itu berarti garam-garam yang ada 2+ atau 2- di atasnya, Ca2+ gitu ya, SO4 2-. Nah, itu kira-kira ukuran range-nya di situ. Virus juga kalau nggak salah ukuran range-nya di sini ya. Nah, berikutnya adalah ionic range. Jadi ini bentuknya sudah lebih kecil lagi, antara 10⁻⁴ sampai 10⁻⁻3. Biasanya ini kurang lebih sama dengan ukuran garam-garam monovalen. Natrium, kalium, klorida seperti itu ya, yang ada plus atau -1 ionnya. Nah, untuk masing-masing partikel yang berbeda ukuran ini, kita kalau ingin memisahkan harus menggunakan metode yang berbeda-beda. Ya, kalau dilihat di sini di partikel besar, ya di sini fine particle sama coarse particle tidak ada pemisahan menggunakan membran. Karena ukuran partikelnya jauh lebih besar daripada ukuran pori membran.
sehingga tidak akan efektif memisahkannya, ya. Nah, membran itu baru mulai ada atau baru mulai bisa digunakan secara efektif untuk memisahkan partikel-partikel berukuran mikro. Di sini microparticle range, ya. Nah, untuk memisahkan mikron particle range, kita biasa menggunakan mikrofiltrasi yang kemarin telah saya sebutkan juga. Ukuran porinya kurang lebih 0,2 mikron sampai 0,45 mikron biasanya. Jadi memang ada di range ini. Ya. Berikutnya ada lagi, kalau kita lihat di sini, membran itu ada lagi ultrafiltrasi di sini. Nah, ini sudah lebih kecil daripada mikrofiltrasi ukuran porinya. Ada juga membran dialisis, nanti kita akan lihat apa itu. Membran ion exchange, kita juga akan lihat apa ini. Elektrodialisis, dan lain-lain. Makin kecil lagi, nanti ada pemisahan menggunakan membran nanofiltrasi. Ya, jadi nanofiltrasi ini seperti yang telah saya jelaskan kemarin juga, range-nya itu ada di antara reverse osmosis dan ultrafiltrasi. Jadi dia ini antara membran dense dan membran yang poros. Bisa dibilang membran semi dense lah. Nah, terakhir reverse osmosis, ya. Reverse osmosis ini disebutnya membran yang dense, yang padat, padahal ada porinya kecil-kecil banget. Nah, porinya kecil-kecil banget karena dia memang memisahkan partikel yang ukurannya juga sudah mikro gitu ya, sudah bahkan lebih daripada mikro, sudah ionic range. Jadi ukuran partikel yang dipisahkan itu 0,0001 mikron. Jadi ya pori dia memang lebih kecil daripada itu. Ya, makanya saking kecilnya si pori itu seringkali dibilang membrannya membran yang dense. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat ada beberapa mekanisme pemisahan. Jadi, mekanisme pemisahan ini akan sangat penting. Kalau kita misalkan punya aplikasi pangan, kita harus lihat apa yang mau kita pisahkan, apa sifat senyawa yang kita pisahkan dari teman-temannya yang lain, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata sifatnya itu yang berbeda adalah sifat A, maka kita harus memisahkan menggunakan mekanisme yang mana. Kalau kita bisa menentukan mekanisme mana yang tepat, maka kita bisa menentukan membran apa yang akan kita gunakan, ya. Nanti kita lihat contohnya, semoga semakin jelas di akhir. Jadi mekanisme pemisahan itu ada 3 dalam aplikasi membran. Yang pertama adalah, saya sambil nulis ya. Yang pertama ini adalah mekanisme Knudsen flow, ya, Knudsen flow. Ini artinya, ini mekanisme ini banyak terjadi di membran-membran yang berpori, ya. Jadi untuk membran yang berpori, jadi Knudsen flow ini akan melihat bagaimana pergerakan dari berbagai jenis molekul ini di dalam porinya, ya, di dalam pori. Jadi pemisahannya ini seringkali disebut mekanismenya adalah mekanisme sieving mechanism, ya. Artinya sieving itu artinya apa ya? Mengayak ya, mengayak kayak ayakan. Jadi memang benar-benar berdasarkan perbedaan ukuran. Yang kecil bisa lewat, yang besar tidak bisa lewat, gitu ya. Nah, yang kedua, kita mengenal juga adanya mekanisme pemisahan solution diffusion, ya, solution diffusion. Kalau di bahasa Indonesia kan dia artinya adalah mekanisme kelarutan dan difusi. Kalau teman-teman lihat di sini gambarnya, membran yang ada digunakan di sini adalah membran dense. Artinya membrannya tidak berpori. Ya, kadang-kadang kita kan bingung ya, membrannya nggak berpori, terus gimana cara dia misahin? Karena selama ini yang kita tahu pemisahan itu ya yang kita sangat kenal gitu ya, pemisahan itu ya berdasarkan ukuran gitu kan, kayak saringan, ada yang ketahan, ada yang lebih kecil lewat. Nah, sekarang kalau membrannya dense seperti contohnya ya, reverse osmosis gitu. Gimana caranya kita bisa misahkan? Ternyata caranya adalah mekanisme solution diffusion, ya. Jadi pertama, material membrannya khusus, ya. Material membran ini
ternyata mempunyai kesukaan khusus terhadap salah satu senyawa yang ingin dipisahkan. Di sini kurang bagus gambarnya ya. Jadi material membran ini memiliki kesukaan khusus terhadap atau afinitas khusus ya, bahasa saintifiknya afinitas khusus terhadap salah satu molekul yang ingin dipisahkan. Akhirnya molekul yang ingin dipisahkan itu dia bisa istilahnya dalam tanda petik melarut dalam membran. Sebenarnya bukan melarut, tapi dia bisa masuk ke ikatan antar rantai polimer. Ya, kalau teman-teman tahu rantai polimer itu kan bentar ya, saya cari dulu ini. Rantai polimer itu kan dia misalkan C gitu ya. Terus kan dia panjang gitu ya contohnya. Terus nanti ada yang gugusnya apa? Misalkan gugusnya X gitu ya. Nah, polimer ini kan kalau kita membuat dia jadi membran, menjadi dia sebuah lapisan, membran, kresek, apa aja ya, dia kan akan ada tangled. Tangled itu apa? Ya kayak kusut gitu ya, arahnya ada yang ke sana kemari gitu. Nah, kalau misalkan material ini memiliki kesukaan khusus terhadap sebuah senyawa A, misalkan ya, senyawa A ini dia bisa berjalan di ruang antar rantai. Di ruang antar rantai, dia punya afinitas khusus. Jadi dia seakan-akan bisa melarut ke dalam membran. Akan-akan ya, tapi tanda kutip, dia bukan melarut, dia bisa melewati ruang antar rantai. Nah, senyawa B ini, kalau misalkan dia ada lagi senyawa B ini punya afinitas yang rendah terhadap material membran. Senyawa B ini akan sangat sulit sekali untuk masuk ke ruang-ruang antar rantai polimer. Ya, nah jadi di situ istilah solutionnya di situ, ya, istilah kelarutannya di situ. Bukan melarut secara harafiah, secara fisikal melarut, tapi dia mudah bisa masuk ke ruang antar rantai polimer, ya. Ada afinitas khusus yang lebih tinggi. Nah, lalu setelah dia bisa masuk ke ruang antar polimer, ya, A bisa, B bisa, yang A lebih mudah, yang B agak susah, gitu ya, tapi dua-duanya bisa. Selanjutnya, ada yang namanya mekanisme diffusion, ya, difusi. Kalau teman-teman ingat, dulu kita pernah belajar mengenai hukum Fick, ya, hukum Fick. Nah, hukum Fick pas di peristiwa perpindahan ya. Nah, ini kan menjelaskan tentang teori difusi suatu senyawa. Jadi ntar kita di sini bisa melihat bagaimana difusi senyawa A dalam polimer gitu ya. Dan juga nanti kita bisa melihat bagaimana difusi senyawa B dalam polimer. Nah, kalau teman-teman ingat juga dulu hukum Fick itu kan dulu persamaannya ya. Flux difusi akan sama dengan sebuah konstanta dikalikan dengan dikali dengan driving force-nya dibagi dengan jarak difusi. Nah, jadi senyawa A ini sebagai contoh ya, senyawa A ini dia punya konstanta difusi, konstanta perpindahan massa dalam polimer yang besar. Ya, jadi saya bisa saja bilang senyawa A atau ini ya konstanta perpindahan massa senyawa A itu lebih besar daripada konstanta senyawa B. Ya. Kadang-kadang bukan cuma lebih besar, tapi lebih besar banget gitu ya, lebih besar banget daripada konstanta senyawa B. Ya, jadi senyawa A ini sangat mudah berdifusi dalam polimer membran. Polimer material membran. Sedangkan senyawa B ini koefisien perpindahan massanya, konstanta perpindahan massanya sangat rendah. Sehingga udah mah dia susah larut gitu ya. Udah berhasil larut, susah berdifusi. Akhirnya nanti senyawa A itu sudah berhasil
Nanti akhirnya senyawa A itu sudah berhasil jalan jauh sampai menembus sampai ke tempat permeat, senyawa B itu masih nyampe sini misalkan. Ya, masih berusaha dan bergulat untuk terus menembus material membran. Nah, jadi prinsip pemisahan solution diffusion seperti itu. Ya, ada senyawa yang punya afinitas lebih tinggi terhadap polimer membran, terhadap material membran, dan senyawa itu juga biasanya punya konstanta perpindahan massa yang lebih besar di polimer membran itu, ya. Itu mekanisme solution diffusion. Makanya kenapa walaupun membran RO gitu ya tidak tampak pori, tapi dia tetap bisa memisahkan, ya. Karena ada perbedaan antara afinitas dan konstanta difusinya. Nah, yang ketiga adalah mekanisme pemisahan, ini namanya pindah ke atas ya. Ini mekanisme pemisahan ion exchange. Ya. Seperti namanya berarti berdasarkan pertukaran ion gitu ya. Istilahnya pertukaran ion atau mirip dengan cara kerja ya ion exchange gitu ya. Jadi gimana caranya? Nah, caranya adalah biasanya membrannya adalah membran yang dense juga ya, membran yang dense juga. Tapi membran dense yang ini mempunyai muatan. Ya, jadi membrannya bermuatan. Bukan artinya dialirkan listrik secara langsung ya, enggak. Tapi material membrannya, si polimer itu mempunyai muatan. Ada kan ya kalian tahu ada senyawa-senyawa yang negatively charged, ada senyawa-senyawa yang positively charged. Nah, jadi ini kita tinggal pilih. Kalau misalkan kita mau bikin, kita bisa bikin dua ya, bisa bikin cation exchange membran, dan kita bisa bikin anion exchange membran. Ya. Nah, jadi tergantung mau apa yang kita pisahkan. Mekanismenya seperti ini. Ini umpan ya. Umpan ini hanya bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang bisa terionisasi. Ya, jadi senyawa umpan yang dimasukkan ke sini harus senyawa umpan yang bisa terionisasi. Misalkan contohnya adalah kalau misalkan pakai air laut, itu kan ion semua isinya ya, Na+, Cl-, K+, SO4 2-, CO3 2-, dan teman-temannya. Nah, kalau membran yang dibuat oleh kita adalah membran dengan muatan positif, artinya membran ini akan menolak seluruh ion positif, Na+, K+, Ca2+, dan lain-lain tidak akan bisa lewat. Yang akan bisa lewat hanyalah ion-ion yang muatannya negatif. Ya, sehingga nanti di bagian permeat ion negatif akan banyak sekali jumlahnya, sedangkan ion positif sangat sedikit sekali jumlahnya. Gitu ya. Tentu saja ketiga metode pemisahan ini tidak ada yang bisa memberikan rejeksi atau pemisahan 100%. Pasti masih ada bagian-bagian lain dari umpan yang masih terbawa ke permeat gitu ya. Walaupun nanti berapa besar selektivitasnya atau kemurniannya bisa ditentukan lebih lanjut. Contoh membran yang menggunakan aplikasi Knudsen Flow. Di sini bisa kita lihat untuk Knudsen Flow, karena dia melihat aliran di dalam pori, maka membran yang bekerja berdasarkan mekanisme Knudsen Flow adalah membran-membran yang berpori. Ya, jadi contohnya adalah mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, itu aja. Ya. Nah, solution diffusion contohnya adalah membran-membran yang bisa dibilang membrannya dense ya. Contohnya adalah RO, nanofiltrasi, ya, dan nanti ada yang namanya pervaporasi. Nanti kita akan lihat apa itu pervaporasi di akhir kuliah ini. Ya, jadi ini aplikasi ini memang membrannya semuanya sifatnya dense, dia tidak berpori. Nah, yang ini, yang ion exchange, dia digunakan untuk membran elektrodialisis. Jadi memang yang bekerja dengan perbedaan muatan gitu ya, perbedaan muatan dari feed dan dari sistemnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini?
Bu, saya mau nanya lagi. Mau nanya dong. Siapa ini? Tuh, Oke, Tuhu, silakan. saya masih agak bingung soal tadi Bu, soal afinitas. Soal yang di sistem solution diffusion. Kan kalau afinitas naik tuh bukannya jadi retensinya juga jadi naik ya Bu di dalam membrannya, terus jadi susah keluar ke permeat si senyawa yang mau dipisahinnya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh harus ini sih Tuhu harus ada optimasi ya, ada optimasi antara solution dan diffusionnya. Jadi betul afinitas naik dia kan jadi mudah larut gitu ya ke membrannya. Tapi jangan lupa dia juga punya konstanta difusi, dia bisa bergerak di situ. Jadi kita ingin juga yang konstanta difusinya besar. Jadi konstanta difusi itu kan sebenarnya sifat dari campuran ya. Jadi kalau misalkan saya bilang konstanta difusi itu misalkan DAB ya. Dulu kita sering bilang ini DAB. DAB itu konstanta difusi senyawa A, atau jangan DAB deh. DA dalam DA polimer gitu ya. Misalkan jadi ini ada konstanta difusi A di dalam polimer. Nah, jadi walaupun afinitasnya tinggi, tentu saja kita nggak mau yang tinggi banget sampai dia nggak bisa gerak lagi gitu ya. Kita cuma mau dia tinggi relatif terhadap B. Gitu. Nah, selain afinitas juga ada juga kan yang tadi hukum Fick ini yang konstanta perpindahan massa. Nah, dia juga si A ini juga harus punya konstanta perpindahan massa yang juga besar di polimer gitu. Ya. Nah, selain itu juga jangan lupa bahwa kita mengaplikasikan beda tekan di sini. Contohnya kalau reverse osmosis ya, dia kan bekerja berdasarkan perbedaan tekanan. Jadi di sini di umpan dia punya tekanan pasti besar. Jadi mau nggak mau dia akan mendorong senyawa A ini ke bawah gitu ya. Dan di bawah sini kan tekanannya rendah. Jadi memang ada gradien ini ya driving force yang juga besar gitu ya. Jadi diharapkan ada optimasi di situ. Solusinya jangan yang afinitasnya tinggi banget sampai dia nggak mau gerak lagi, tapi cukup besar relatif terhadap temennya yang lain yang ingin dipisahkan gitu ya. Lalu kita harus usahakan juga diffusionnya besar. Gitu. Makanya membran-membran yang dense gini materialnya nggak bisa sembarangan. Misalkan kalau reverse osmosis gitu ya untuk memisahkan desalinasi air laut. Dia materialnya ya muter-muter aja di polyimide, polyamide gitu ya, nggak pernah yang lain. Kenapa? Karena ternyata material itu yang konstanta solution diffusionnya paling cocok gitu, yang bisa mendapatkan pemisahan yang bagus dan juga laju perpindahan yang besar gitu. Gitu tuh. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita sudah mengenal mekanisme ini, misalkan kita berpikir, oh kayaknya saya harus memisahkan, misalnya saya ingin menghilangkan senyawa asam gitu ya pada minuman saya, maka mekanisme yang mana yang cocok? Senyawa asam itu gimana cara misahinnya? Apakah senyawa asam bisa dipisahkan berdasarkan ukuran seperti ini di Knudsen? Bisa dipisahkan seperti itu? Jangan-jangan enggak ya, jangan-jangan ukuran senyawa asam sama senyawa gula mirip, nggak bisa dipisahkan, berarti nggak bisa yang ini. Apakah bisa mungkin pakai solution diffusion untuk senyawa asam? Ada nggak ya material membran yang punya solubility tinggi, difusi tinggi terhadap senyawa asam, tapi rendah terhadap yang lainnya di jus buah? Nggak ada juga. Nah, terus mungkin pakai ini. Apakah senyawa asam itu bisa terionisasi, terdisosiasi walaupun di asam lemah? Mungkin bisa. Nah, jadi kita mungkin bisa memilih mungkin pakai ion exchange gitu ya, mungkin pakai membran yang mekanismenya seperti ini. Nah, jadi itulah pentingnya mengetahui mekanisme pemisahan. Supaya kalau kita punya kasus ingin memisahkan suatu bahan tertentu dari bahan pangan yang kita punya, kita tahu harus pakai yang mana. Karena belum tentu semua jenis membran itu cocok untuk semua aplikasi. Ya. Nah, berikutnya ini prinsip kerja membran. Seperti yang kemarin telah kita bahas, dalam aliran membran, dalam aliran operasi membran kita punya 3 aliran. Yang pertama adalah feed, umpan, ya. Lalu ada lagi yang namanya di bawah ini adalah permeat. Permeat ya, atau filtrat biasanya kalau kalian belajar filtrasi ya.
permeat gitu ya. Ini adalah bagian-bagian yang lolos dari membran. Artinya istilahnya kita sering bilang ini yang bersihnya gitu, yang jernihnya ya. Sisanya ada yang tertolak oleh membran. Dia adalah retentat. Retentat ya. Nah, permeat ini misalkan kalau misalkan pada contoh ini kita ingin memisahkan A dari B, permeat ini di aliran permeat kita akan punya A dalam jumlah yang banyak dan B dalam jumlah yang sedikit. Gitu ya. Nanti di retentat tentu saja A masih ada tapi sedikit, B banyak gitu ya. Seperti yang saya bilang pemisahannya tidak bisa 100%. Nah, parameter performansi atau parameter kinerja dari membran itu ditentukan secara garis besar ya. Ditentukan dari dua hal. Yang pertama adalah fluxnya. Ini adalah flux. Ya. Flux ini menunjukkan berapa banyak permeat yang bisa lewat atau permeat yang bisa dihasilkan per luas area dari membrannya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi contohnya saya bawa membran ultrafiltrasi tuh. Ya, saya misalkan bawa membran ultrafiltrasi tadi yang satu bundel, misalkan kalau saya dipakai dia buat ngeran, dia akan memberikan saya flux sebesar 8 liter per meter kuadrat jam. Ya. Misalkan kalau dia dalam bentuk bundel besar itu dia memberikan saya flux 8 liter per meter kuadrat jam, maka ketika saya potong, kalau misalkan saya potong dia jadi ukuran selembaran dengan panjang 5 cm, maka flux yang akan dia hasilkan adalah sama-sama 8 liter per meter kuadrat jam. Ya, bisa dipahami nggak ini? Ini konsep flux. Harusnya sih kalau tingkat 4 udah paham ya. Coba. Ada yang bingung nggak? Kenapa membran yang besar? Ini contohnya ya UF bundel besar gitu ya, fluxnya segini. Nanti kalau material UF yang sama, material yang sama, kalau misalkan saya potong gitu ya, saya bikin jadi bundel kecil, ternyata fluxnya juga sama. Bundel kecil. Fluxnya sama-sama 8 liter per meter kuadrat per jam ya. Jadi nanti yang akan membedakan yang akan jadi beda adalah berapa laju alir volumetriknya. Ya. Jadi kalau untuk bundel besar fluxnya 8 liter per meter kuadrat per jam, maka kalau misalkan dia punya luas area yang besar, nanti laju alir volumetriknya akan banyak. 1 jam bisa dapat 1 liter, 1 menit bisa dapat 1 liter misalkan ya. Ya kalau yang UF bundel kecil, fluxnya sama-sama 8 liter per meter kuadrat per jam, tapi misalkan luas areanya kan kecil banget ya, karena dia bundel kecil. Bisa aja nanti ternyata laju alir volumetrik permeatnya cuma dapat 10 mili per menit. Dibandingkan dengan yang bundel besar dapat 1 liter per menit. Gitu ya. Nah makanya kenapa di dunia permembranan itu kita selalu menyatakan, tidak pernah menyatakan permeat itu satuannya liter per jam. Ya, tidak pernah menyatakan permeat itu satuannya liter per jam, ya, atau kilogram per jam, ya. Ini tuh bukan sesuatu yang kita lakukan di dunia permembranan. Kita selalu menyatakan dia dalam bentuk flux, jadi sudah dibagi dengan luas area membrannya. Kenapa? Ini supaya kita tahu karakteristik dari masing-masing membran yang sama. Jadi UF bundel besar, mau bundel kecil, mau bundel raksasa, saya nggak peduli. Pokoknya UF yang itu fluxnya ada 8 liter per meter kuadrat per jam, gitu ya. Kalau saya mau buat aplikasi kecil, ya pakai bundel kecil. Kalau mau buat aplikasi besar banget, pakai bundel raksasa, gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah dalam bentuk flux. Sudah dibagi dengan luas area. Ya, satuan dari flux yang paling umum adalah liter per meter kuadrat jam. Atau kita seringkali singkatnya LMH. Ya, liter per meter kuadrat jam. Ini singkatan resmi ini LMH ya. Jadi bukan LM kuadrat H bukan, tapi singkatan resminya ada LMH. Semua orang kalau belajar membran tahu bahwa LMH adalah liter per meter kuadrat jam, ya. Atau bisa juga tentu saja boleh saja dituliskan juga yang lain dalam bentuk, misalkan dituliskan dalam bentuk kilogram
per meter kuadrat jam. Ini tidak salah ya. Atau misalkan menuliskan dalam bentuk lain, nggak masalah. Yang penting bentuknya flux. Jadi itu mengenai flux membran. Nah, parameter kedua untuk menentukan performa membran adalah dengan melihat berapa rejeksinya. Ya, secara umum persamaan rejeksi adalah seperti ini. CPA adalah konsentrasi A di permeat. CPB adalah konsentrasi A di bulk atau di umpan. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memisahkan A, berarti CPA-nya, konsentrasi A di permeat, misalkan ya ini contohnya A adalah, kalau dari gambar ini contohnya A adalah senyawa yang berpermeasi gitu ya. Maka kalau kita lihat konsentrasi A di permeat akan tinggi. Konsentrasi A di bulk juga tinggi. CPA per CPB akan memberikan nilai yang mendekati 1, sehingga rejeksi A-nya adalah kecil, 1 dikurangi hampir 1, kecil sekali. Nah, sekarang beda kalau misalkan kita melihat di sini A-nya adalah senyawa yang berpermeasi dan B adalah senyawa yang tertahan. Kita lihat rejeksi B. Ya, kalau misalkan kita mau lihat rejeksi B, maka RB gitu ya adalah 1 dikurangi CPB dibagi dengan CBB ya. CPB adalah konsentrasi B di permeat. Kalau kita lihat di sini B di permeat sedikit ya. B di umpan banyak. Jadi nilai kecil dibagi nilai besar, hasilnya kecil. Artinya rejeksi B adalah 1 dikurangi sesuatu yang kecil bisa jadi mendapatkan nilai yang mendekati 1 ya. Jadi bisa dilihat nanti bagaimana rejeksi dari masing-masing senyawa yang terlibat. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Ini kalau udah lihat rumus begini memang sulit kalau dibayangkan begini ya. Paling enak tuh kalau ngitung, tapi ya kita enggak lah di sini, enggak ngitung banyak-banyak. Nah, lalu ada fenomena yang sering sekali terjadi dalam dunia membran, yaitu fouling. Fouling ini istilah umumnya adalah blocking atau penyumbatan. Ya. Kalau misalkan kita bekerja dengan membran yang berpori seperti ini, ada potensi-potensi bahwa senyawa-senyawa tertentu itu dia akan menyumbat pori-pori membran seperti ini. Ya. Ketika dia menyumbat pori membran seperti ini, artinya pori ini dan pori ini tidak bisa lagi digunakan untuk memisahkan, ya, tidak bisa digunakan untuk filtrasi lagi. Akhirnya pori-pori yang bisa digunakan jadi semakin sedikit. Kalau porinya semakin sedikit yang bisa digunakan, nanti yang akan terjadi adalah flux kita akan turun karena luas area efektifnya untuk pemisahan menjadi kecil. Ya. Pada kasus yang parah bisa terjadi bahwa semua pori yang ada di membran kita sudah tertutupi oleh kotoran. Ya, oleh senyawa yang kita sebut sebagai foulant. Oke. Nah, pada kondisi ini, maka yang akan terjadi adalah flux kita nilainya akan 0. Udah nggak ada lagi yang bisa lewat ke membran kita. Ya. Kalau ada pertanyaan, saya dihentikan langsung ya. Nah, ini satu lagi ada fenomena yang namanya polarisasi konsentrasi. Sorry ya, pokok bahasan hari ini agak berat sedikit. Ini ada fenomena yang namanya konsentrasi polarisasi. Apa sih polarisasi konsentrasi? Itu adalah, bahasa gampangnya adalah terjadinya perbedaan konsentrasi yang ekstrim pada aliran yang masih serupa. Ya. Contohnya di sini kita punya membran. Ini ada membran. Lalu kita punya umpan. Ya. Umpan mengalir dari bagian atas sini, ke bagian bawah sini akan keluar permeat. Ya, permeat kita. Nah, polarisasi konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi A pada aliran bulk
pada aliran umpan bulk dibandingkan dengan konsentrasi A pada aliran yang ada di permukaan membran. Ya, kalau dilihat di sini, konsentrasi A di aliran yang dekat dengan permukaan membran ini jauh lebih tinggi daripada konsentrasi A di larutan umpan. Jadi contohnya, kalau misalkan kita punya sistem pemisahan, misalkan kita ingin memisahkan apa ya? Ingin memisahkan whey dari susu misalkan ya. Misalkan kita ingin memisahkan whey dari susu. Whey ini adalah senyawa yang tertahan sebenarnya ya. Whey, misalkan whey. Whey dari susu. Whey ini adalah senyawa yang tertahan. Jadi whey ini tidak akan lewat gitu ya. Nah, misalkan konsentrasi whey dalam aliran susu ya. Konsentrasi whey di susu yang kita masukkan ke dalam membran berapa ya? Saya nggak punya feeling angkanya berapa. Asal aja ya saya bilang ya. Ini asal 3 gram per liter. Ini asal ya. Saya nggak punya feeling sama sekali angkanya berapa. Misalkan konsentrasi whey ini adalah 3 gram per liter. Itu adalah konsentrasi yang terukur di umpan. CaO itu di umpan bulk. Ya. Konsentrasi whey di bulk umpan. Nah, sebenarnya ketika kita mengoperasikan membran, nanti kan ada permeat yang lewat ke sini ya. Ketika misalkan permeat ini lewat, artinya di bagian dekat membran di sini akan ada solvent atau pelarut-pelarut yang ikut hilang ke permeat. Ya, pasti berpermeasi kan. Di bagian sini, di lapisan film ini, ketika solventnya berkurang, maka mau tidak mau konsentrasi solutnya akan meningkat. Sehingga kalau kita lihat konsentrasi whey di sini di permukaan membran, konsentrasi whey-nya bukan lagi 3 gram per liter, tapi ini bisa sampai 4,3 gram per liter misalkan. Ya, jadi konsentrasi solut di permukaan membran itu pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kenapa? Karena ada solvent-solvent yang pindah ke bagian permeat. Ya. Nah, ketika konsentrasi solut atau padatan terlarutnya atau padatan tak terlarutnya semakin meningkat di permukaan membran, ya, maka potensi fouling atau deposisi kotoran atau penutupan pori oleh kotoran akan menjadi semakin besar juga. Ya, sehingga polarisasi konsentrasi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi peristiwa fouling. Ya. Jika polarisasi konsentrasi pada aliran kita itu sangat parah, artinya konsentrasinya naik dengan sangat ekstrim di permukaan membran, maka foulingnya akan terjadi dengan sangat cepat. Jadi sebenarnya dalam aplikasi membran kita selalu berusaha gimana caranya supaya polarisasi konsentrasi ini rendah, supaya nggak terjadi yang parah ya. Jadi caranya ada beberapa. Yang pertama tentu saja adalah dengan meningkatkan kecepatan feed ya. Kalau kita meningkatkan kecepatan feed, maka kita akan punya turbulensi aliran. Ketika kita punya turbulensi aliran, seperti yang kita sangat sering bahas, aliran ada turbulensi, maka lapisan film akan semakin tipis ya. Ketika lapisan film semakin tipis, maka konsentrasi, temperatur, pokoknya sifat-sifat fisik dari fluida di dekat permukaan membran akan menjadi sangat mirip dengan feed. Artinya konsentrasi solut di permukaan membran tidak akan terlalu tinggi lagi. Mungkin konsentrasinya akan semakin dekat dengan feed di bulk ya. Jadi nanti grafiknya bisa jadi seperti ini. Ya, jadi dengan meningkatkan turbulensi aliran. Cara lain adalah dengan memperkecil laju permeat. Kalau laju permeatnya kecil, artinya solvent yang pindah ke permeat menjadi sedikit. Kalau solvent yang pindah ke aliran permeat sedikit, maka di bagian sini
solvennya masih banyak dan konsentrasi solutnya tidak akan naik terlalu ekstrim. Itu salah dua caranya. Tentu saja masih ada cara-cara lain, ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya ini ada mode operasi. Ini seperti yang kemarin Tuhu tanyakan ya. Kita akan bahas mode operasi. Nah, mode operasi ini secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Ada operasi yang sifatnya dead end, ada operasi yang sifatnya cross flow. Ya, teman-teman yang 2018 kemarin sudah ngambil McFlu, sudah ngambil mata kuliah tentang filtrasi, pasti sangat familiar dengan metode filtrasi dead end dan cross flow, ya. Nah, kalau dead end itu artinya feed masuk, melewati membran, dipaksa keluar lagi, pokoknya jadi permeat, ya. Jadi nggak ada aliran yang lain, cuman feed masuk, dipaksa keluar jadi permeat. Oh, sorry, saya minta 1 menit ya. Saya minta 1 menit sebentar. Ya, jadi feed masuk dan dipaksa mengeluarkan permeat. Kira-kira kalau misalkan kita operasikan seperti ini, nanti kotoran-kotoran atau solut-solut yang ingin ditahan, dia akan terakumulasi dengan banyak sekali dan cepat sekali di sini. Ya, dia akan terakumulasi dengan cepat sekali. Akibatnya, saya gambar. Akibatnya kalau kita punya grafik, misalkan ini grafiknya flux. Flux itu lambangnya J ya. Flux terhadap waktu. Pada aplikasi dead end, di awal itu fluxnya tinggi, ya awalnya tinggi, tapi dia akan turun dengan sangat cepat. Ya, jadi dia akan mengalami flux sama dengan 0 dengan sangat cepat. Ya, karena kan dia dipaksa lewat, lalu kotorannya yang numpuk aja di situ. Yang kedua adalah metode cross flow. Metode cross flow ini agak beda. Jadi dia ada feed lewat, ini membrannya. Ada feed lewat seperti ini. Ya, nanti permeatnya masuk melalui pori-pori seperti ini. Oke. Nah, aliran cross flow ini karakteristiknya adalah dia mengalami penurunan flux yang tidak separah dead end. Dan biasanya memang flux awalnya lebih rendah daripada dead end. Karena dead end ini kita bisa kasih pressure banyak aja gitu ya, kasih pressure tinggi ya mau nggak mau dia harus lewat. Nah, cross flow ini dia biasanya fluxnya awalnya di bawah dead end, tapi dia lebih stabil. Bahkan bisa beroperasi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa penurunan flux. Ya, walaupun pada akhirnya tentu saja akan ada flux turun lama-lama, tapi ini lama sekali biasanya. Nah, jadi itu perbedaan antara dead end dan cross flow. Kalau dead end, feed masuk dipaksa lewat jadi permeat, flux awal tinggi tapi lalu turun dengan cepat. Kalau yang cross flow, biasanya karena driving force jadi nggak bisa terlalu besar ya kalau alirannya seperti ini, jadi dia punya flux awal lebih rendah tapi dia awet, nggak gampang fouling, nggak gampang ketutupan gitu ya. Aplikasinya apa? Dua-duanya sebenarnya masih dipakai. Untuk modul-modul kecil masih banyak yang pakai permeat dead end, modul kecil, tapi kalau untuk modul industrial sangat jarang sekali pakai dead end, hampir semuanya pakai cross flow ya, karena dia punya performa yang lebih awet. Artinya membrannya nggak harus sering dicuci, nggak harus sering dibersihkan. Jadi secara industrial dia lebih nyaman. Gitu. Ya. Oke. Lalu berikutnya tadi kan proses penyaringan. Kalau misalkan sampai terjadi fouling, banyak kotoran menempel gitu ya di pori-pori membran, terus membrannya udah mulai fluxnya turun seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan backwash. Apa itu backwash? Backwash itu artinya adalah aliran balik.
Jadi kalau tadinya feed masuk di sini, permeat keluar dari sini, lalu kotoran menumpuk di sini, sekarang kita balik. Kita akan memberikan aliran dari arah permeat. Aliran kita berikan ke sana, ya, dengan tekanan yang biasanya lebih besar daripada tekanan operasi. Kalau misalkan operasi tekanannya 1 bar, maka backwash itu bisa 1,5 bar. Ya, tujuannya apa? Kita memberikan aliran ke sana untuk mendorong kotoran yang ada di atas membran. Sehingga kotoran-kotoran ini yang di atas membran ini, kotoran ini akan terdorong oleh aliran balik backwash. Terdorong, lalu dia copot dan bisa dibuang. Akhirnya nanti membrannya jadi kembali baru, bersih lagi. Lalu kita bisa lakukan lagi filtrasi lagi, ya. Backwash ini bisa dilakukan untuk metode cross flow, juga bisa juga dilakukan untuk mode yang dead end. Jadi yang manapun bisa. Kalau misalkan dead end, backwash-nya berarti dari sini. Dari arah permeat di backwash seperti ini. Nanti kotorannya pada copot, terbuang ke arah feed ke sana, gitu ya. Nah, backwash ini dilakukan bisa menggunakan air saja, air demin, tapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan atau kita sebut sebagai chemically enhanced backwash, ya. Jadi kita bisa juga melakukan yang kita sebut sebagai chemically enhanced backwash, ya. Nah, chemically enhanced backwash ini artinya yang fluida dijadikan larutan untuk backwash bukanlah hanya air saja, tapi sudah ditambahkan bahan-bahan kimia tertentu, tergantung dari kotoran apa yang ingin kita hilangkan. Kalau kita ingin menghilangkan ion-ion garam gitu ya, maka ya pembersihnya harus pakai asam. Kalau kita ingin menghilangkan senyawa-senyawa organik dan lain mikroba dan lain-lain, kita pakai basa, kaustik biasanya. Atau ada juga senyawa-senyawa pembersih lainnya yang sudah dicampurkan khusus oleh industri pembersih yang kita sering kali kenal pembersihan secara cleaning in place, ya. Jadi kalau membran itu memang biasanya dibersihkan secara cleaning in place, menggunakan larutan khusus, dibersihkan di backwash seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini operasi batch dan continue, nanti bisa dilihat sendiri ya di materi yang saya berikan. Jadi intinya ada operasi yang batch, ada yang continue, gitu aja sebenarnya ya. Ntar dilihat sendiri, itu gampang sekali. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi membran ya. Ini pengenalan aja. Jadi ini contohnya adalah memisahkan whey dari susu. Ya. Di sini kita menggunakan membrannya membran ultrafiltrasi. Kalau dilihat di sini skemanya, ini membrannya membran yang berpori ya, ada bolong-bolongnya, ini membran berpori. Karena ternyata ukuran whey itu besar dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau kita memisahkan whey dari susu, whey-nya itu bisa tertahan oleh membran ultrafiltrasi. Laktos, garam, air dan lainnya ntar lewat gitu ya. Nah, jadi itu seperti tadi yang telah saya katakan, kita harus tahu dulu apa yang mau kita pisahkan. Misalkan sini whey, kita telaah bedanya whey dengan laktos dan kasein dan dengan lain dan senyawa lain dalam susu itu apa ya bedanya? Oh, ternyata whey ini gede gitu, gede sendiri, dia kan protein globul ya. Dia kan gede sendiri. Oh, gede banget. Yang lainnya kecil. Oke lah, kayaknya bisa pisahkan pakai membran ultrafiltrasi dengan ukuran pori sekian. Ya. Oke, nah kita bisa menggunakan ultrafiltrasi. Jadi di sini bisa kita pisahkan cheese whey-nya, lalu setelah itu bisa kita masukkan spray dryer, bisa dapatkan cheese whey powder gitu ya. Contoh lain, ini tadi ya, ini pemisahan menggunakan membran ion exchange tadi. Jadi di sini contohnya ya ada membran yang negatif tuh apa ya namanya ya? Kation ya, kation exchange membran. Ini ada anion exchange membran. Nggak usah dilihat semuanya ya, lihat yang saya tunjuk aja ya. Ini kation exchange membran, ini anion exchange membran. Nah, feed akan masuk ke sini, ke antara kation dan anion exchange membran. Dia masuk, lalu feed itu kalau misalkan dia mengandung senyawa yang bisa terdisosiasi, senyawa itu akan terdisosiasi.
Contohnya banyak digunakan kalau di industri makanan adalah di industri wine, ya, untuk menjaga kadar asamnya. Nah, asam itu kan asam organik kalau di buah-buahan ya, jadi dia bisa terdisosiasi walaupun dia asam lemah. Nah, ion H-nya akan bergerak ke sini, ion H-nya akan bergerak ke sini, ion sisanya yang bukan H-nya gitu ya, dari asam tadi akan pindah ke sini. Sehingga larutan umpan yang tadi masuk masih mengandung asam, asamnya terdisosiasi, ada yang gerak ke kiri, ada yang gerak ke kanan, begitu keluar, dia akan menjadi umpan yang tidak lagi terlalu asam. Contohnya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut detailnya nanti. Sekarang nggak detail, pengenalan aja. Nah, terakhir adalah ini pervaporasi. Pervaporasi ini adalah aplikasi membran yang bekerja berdasarkan perbedaan tekanan uap. Ya, jadi membran yang digunakan adalah membran yang dense. Membran ini tidak berpori. Contoh yang paling sering atau aplikasi terbesar dari pervaporasi itu sebenarnya adalah untuk memisahkan air dan alkohol. Ya, air dan alkohol. Nah, kegunaan utamanya atau feature utamanya adalah pervaporasi ini bisa bekerja untuk memisahkan air dan alkohol walaupun campuran itu punya titik azeotrop. Selama ini kalau kita belajar distilasi, ya, kita tuh kan selalu bingung. Kalau misalkan ada azeotrop, terus dia misalkan etanol air gitu ya, gimana cara memisahkan, kan jadi susah, jadi terbatas di titik azeotrop itu. Nah, pervaporasi ini bisa memisahkan air dan alkohol, tidak peduli kalaupun dia ada azeotrop. Ya, jadi kalau misalkan azeotropnya seperti ini liquid vapor equilibrium, pemisahan itu bisa saja nggak terpengaruh ya. Jadi air yang ada di permeat itu bisa aja sebanyak ini tetap tinggi, nggak akan dipengaruhi oleh azeotropnya. Jadi itu kelebihannya dibandingkan proses pemisahan air dan alkohol yang konvensional. Ya. Nah, jadi prinsip kerjanya seperti yang tadi telah saya ceritakan, kalau dense membran itu dia akan bekerja berdasarkan solution diffusion. Ya. Nah, material membran ini biasanya dia punya kesukaan gitu ya, dia suka terhadap uap air. Ya. Jadi kalau kita punya campuran air dan alkohol, kita harus cari cara gimana caranya supaya air yang ada di umpan itu bisa jadi uap. Salah satu caranya adalah dengan memberikan tekanan vakum di permeat. Kalau di permeat dikasih tekanan vakum, ada beda tekan ya, maka uap air yang ada di sini, sebenarnya pada temperatur berapapun uap air kan ada ya, cuma sedikit atau banyak gitu ya. Nah, kalau kita kasih vakum di permeatnya, maka uap air yang ada di umpan, dia akan melarut dan berdifusi lewat membran yang padat tadi, membran yang dense, dan dia akan masuk ke aliran permeat. Alkoholnya gimana? Alkoholnya tidak akan lewat karena material membrannya tidak suka sama uap alkohol. Gitu ya. Nah, jadi kalau proses distilasi yang biasa konvensional, kita menguapkan alkohol gitu kan ya, kita menguapkan alkohol, membiarkan air ada di situ. Nah, kalau misalkan yang membran ini pervaporasi, kita memisahkan airnya yang kita uapkan, airnya yang kita ambil uapnya, alkoholnya diam di feed gitu. Jadi sedikit terbalik ya, karena ternyata material membrannya sukanya sama uap air, bukan suka sama uap alkohol. Ya, itu contoh dari aplikasi membran yang dense. Oke, sudah panjang cerita saya, sudah 1 jam ternyata. Gimana, ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Kan kalau waktu laptek 2 Bu, pernah juga kami beberapa ada yang dapat modul membran ya Bu. Karena kami pernah mempelajari juga membran distilasi atau MD. Saya ingin bertanya sih Bu, sebenarnya kalau membran distilasi itu masuknya ke mana ya? Apakah sebenarnya pervaporasi itu sama dengan membran distilasi? Oke, nah jadi membran distilasi itu adalah aplikasi membran yang juga betul berdasarkan perbedaan tekanan uap ya. Tapi membran yang digunakan bukanlah membran dense. Tapi membran yang digunakan adalah membran yang berpori.
Jadi kalau membran distilasi itu sebenarnya yang digunakan itu adalah membrannya mikrofiltrasi dengan ukuran pori mikrofiltrasi. Ya, tapi sama-sama bekerja berdasarkan tekanan uap sama seperti pervaporasi. Bedanya, jadi apa nih bedanya? Jadi bedanya kalau misalkan pervaporasi, si membran dense-nya itu dia memisahkan berdasarkan solution diffusion gitu ya, tergantung kesukaan dia terhadap salah satu senyawa. Nah, kalau membran distilasi, dia memisahkan berdasarkan sifat hidrofobiknya. Hidrofobik itu artinya dia nggak suka air, ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan membran distilasi seperti yang pernah dilakukan di lab, membran itu tidak akan pernah bisa melewatkan air gitu ya, tapi dia bisa melewatkan uap air. Makanya kita selalu memanaskan umpannya, ya. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya sama loh. Dia berdasarkan tekanan uap. Yang membedakan adalah pada pervaporasi membrannya dense berdasarkan solution diffusion. Kalau di membran distilasi membrannya poros, dia berdasarkan sifat hidrofobiknya, dan mekanisme perpindahannya adalah mekanisme Knudsen flow. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan mau memisahkan air dan alkohol gitu ya, air dan alkohol, apakah bisa pakai membran distilasi? Masalahnya nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Karena alkohol itu kan gini ya, membran distilasi itu harus pakai membran yang hidrofobik, dia nggak suka air, ya. Kalau dia nggak suka air, dia artinya suka alkohol, ya. Kalau dia suka alkohol, artinya nanti alkoholnya akan lewat aja ke pori-pori membran berdasarkan Knudsen flow, gitu. Dia tidak akan terjadi pemisahan yang baik. Misahin air dan alkohol tidak akan pernah bisa pakai membran distilasi, harus pakai pervaporasi. Gitu contohnya. Nah, ya, jadi pervaporasi ini selain air dan alkohol juga banyak digunakan untuk memisahkan senyawa organik. Ya, jadi bisa aja ada aplikasi pervaporasi di mana dia ingin memisahkan kandungan organik, biasanya volatil ya, volatil matter gitu ya, volatil matter kayak senyawa aroma gitu dari campurannya. Nah, itu bisa dilakukan dengan membran pervaporasi dengan material yang pas, organik atau volatile matter aroma ini dia akan melewati membran pervaporasi dan terkumpul di permeat gitu. Jadi akan dapat kemurnian yang sangat tinggi. Itu contoh aplikasi lain. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Hari ini agak berat sedikit materinya ya. Karena ya kita harus masuk sedikit lah ke fundamentalnya. Kalau nggak ntar nggak paham pemisahannya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ini slide yang terbaru ntar saya kirim lagi ke Microsoft Teams ya. Sorry, bukan ke Microsoft Teams. Saya kirim ke siapa sih kalau slide biasanya? Atau rekaman? Oh, Classroom ya, rekaman kuliah di mana? Di Classroom. Oh iya di Classroom, Bu, minggu lalu. Oke. Iya, saya akan uploadkan lagi ini semua yang terbaru dan rekaman kuliah juga ke Classroom. Untuk bahan bacaan masih sama dengan file yang saya kirimkan minggu lalu. Ya, jadi kemarin kan baca sampai 1.4, sekarang teman-teman baca sampai 1.8 atau 1.9 ya. Pokoknya sampai habis. Sampai habis bab itu. Baca, setelah itu nanti ada kuis di Canvas. Ya, saya akan invite teman-teman semua ke Canvas. Kuisnya akan dibuka jam 3, diselesaikan atau ditutup jam 3:40. Ya, materinya adalah materi kuliah hari ini. Terima kasih.